warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aglariska Milanti Kardila, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Teman-teman, tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Nah, di sini saya akan membacakan hasil tugas tulisan saya yang saya dapatkan dari referensi sumber-sumber di internet maupun di sosial media yang berjudul Hajatan Suara di Kuningan. Hajatan Suara di Kuningan. Seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia telah melakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada hari Rabu 27 November 2024 kemarin. Pilkada ini diselenggarakan sebagai bentuk demonstrasi masyarakat untuk memilih wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Pelaksanaan pilkada ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang di dalamnya menetapkan prinsip demonstrasi, keterbukaan, dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan konsistensi siklus politik nasional. Pilkada ini dilakukan secara rutin dalam jangka 5 tahun satu kali saat akan penggantian kepala daerah dari yang lama kepada kepala daerah yang baru dan dilakukan oleh masyarakat. Pilkada akan berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat peserta pilkada seperti calon kepala daerah yang diusung oleh partai maupun maju secara mandiri atau independen. Lalu, ada pemilih yang terdiri dari warga negara atau masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk memberikan hak pilih. Kemudian ada tahapan pilkada yang terdiri dari pendaftaran calon kepala daerah dan wakilnya, kampanye, pemilihan suara, penghitungan suara, hingga penetapan suara atau hasil. Tantangan yang terdapat dalam proses berlangsungnya pilkada yaitu memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, transparan, serta adanya partisipasi masyarakat untuk melakukan pilkada yang diselenggarakan di 514 kabupaten dan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah Kabupaten Kuningan. Panitia KPU Kabupaten Kuningan menetapkan calon kepala daerah sebanyak 3 pasangan calon, yaitu Yanuar Prihatin dan Udin Kusnedi, Dian Rahmat Yanuar dan Tuti Andriani, serta Ridho Suganda dan Haji Kamdan. Ketua KPU Asef Budi Hartono mengatakan pelaksanaan penetapan dilakukan setelah melakukan pleno internal KPU pada beberapa hari sebelumnya. Sebelum melakukan pengundian nomor urut bagi pasangan calon kepala daerah Kabupaten Kuningan, kami telah melakukan pleno internal berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi peserta pilkada, serta dilakukan verifikasi tata niaga dan administrasi lainnya, katanya. Dalam pemilihan nomor urut paslon kepala daerah Kabupaten Kuningan ini dilakukan berdasarkan metode yang telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia dalam menghadapi pilihan presiden 2024. Dari hasil pengundian tersebut menetapkan pasangan calon Dian Rahmat Yanuar dan Tuti Andriani mendapatkan nomor urut 1, pasangan calon Ridho Suganda dan Haji Kamdan mendapatkan nomor urut 2, kemudian pasangan calon Yanuar Prihatin dan Udin Kusnedi mendapatkan nomor urut 3. Pasangan calon nomor urut 1 yaitu Dian Rahmat Yanuar dan Tuti Andriani diusung oleh 4 partai, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pasangan ini memiliki slogan dirahmati atau singkatan dari Dian Rahmat Yanuar dan Tuti Andriani. Pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ridho Suganda dan Haji Kamdan diusung oleh Partai PDIP, PPP, dan Demokrat.
Pasangan ini memiliki slogan diridhokan, yang artinya Ridho Suganda dan Haji Kamdan. Pasangan calon nomor urut 3, yaitu Yanwar Prihatin dan Udin Kusnedi, yang diusung oleh dua partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Ridho Suganda sendiri tadinya berpasangan dengan Haji Aceh Purnama, yang tidak lain adalah mantan Bupati Kabupaten Kuningan periode 2016 sampai 2018 dan periode 18 sampai 2023, dengan Ridho menjadi wakilnya. Namun takdir berkata lain. Aceh Purnama meninggal dunia sebelum masa pilkada diselenggarakan. Maka dari itu, Ridho Suganda naik menjadi calon bupati dan mengangkat Kamdan menjadi wakilnya. Tidak hanya itu, Tuti Andriani juga merupakan adik dari almarhum Haji Aceh Purnama. Ridho Suganda dan Haji Kamdan maju dengan dukungan penuh dari keluarga almarhum Haji Aceh Purnama, yang diantaranya Ika Siti Rohmatika sebagai istrinya, Cecilia Purnama sebagai anak pertama, dan Ian Purnama sebagai anak keduanya. Mereka mendukung paslon nomor urut 2 dengan kuat. Anak pertama almarhum Haji Aceh Purnama yang tinggal di Bandung rela kembali ke Kuningan demi meneruskan perjuangan ayahnya almarhum Haji Aceh Purnama. Hal yang menjadi pro dan kontra antara orang-orang yang ada di dalamnya, khususnya di masa kampanye. Beberapa orang yang berpihak pada almarhum Haji Aceh Purnama dan Ridho Kamdan setelah almarhum Haji Aceh Purnama meninggal dunia. Beberapa orang yang tadinya mendukung pasangan calon tersebut tiba-tiba mendukung atau menjadi tim sukses pasangan nomor urut 1, yaitu adik kandung almarhum Haji Aceh Purnama sendiri. Begitupun sebaliknya. Pilkada telah berlangsung dan hasil hitung cepat telah dikeluarkan, menghasilkan pasangan calon nomor urut 1 yang memenangkan suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 38,3% dan disusul oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan perbedaan nilai hanya 3% saja, yaitu 35,1%. Kemudian ada pasangan calon nomor urut 3 yaitu sebanyak 26%. Data yang dihasilkan dari paslon dirahmati dari sebanyak 1.927 TPS sekabupaten berhasil mendapatkan suara sebanyak 211.000 suara pilihan. Hal tersebut didapatkan dari rekapan internal. Maka dari itu, paslon dan seluruh partai pengusung, khususnya Haji Rahmat Ardian, yakin atas kemenangan pasangan calon nomor urut 1. Kemenangan ini bukan kemenangan Dian Tuti, bukan hanya koalisi dirahmati, tapi ini kemenangan warga Kabupaten Kuningan. Ucap Dian dengan disambut oleh para pendukungnya. Orasi kemenangan terus dilakukan oleh satu persatu orang sambil ditampilkan hitungan suara paslon dirahmati. Yang kemudian dengan penuh antusias, para pendukung mengarak Dian dengan sorakan Bupati. Terima kasih, itu tadi hasil tulisan saya yang didapatkan dari referensi-referensi yang ada di internet maupun sosial media. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.